Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Randa Ekonomi Ernawati, Magister Manajemen. Pendidikan Sarjana Ekonomi saya tempuh di Universitas Narotama, lulus tahun 1990. Sedangkan pendidikan Magister Manajemen saya tempuh di Universitas Bhayangkara, lulus tahun 2014. Saya dosen tetap Universitas Sunan Giri Surabaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen sejak tahun 2002. Dengan demikian, saya telah mengabdi di Universitas Sunan Giri Surabaya kurang lebih 20 tahun. Mata kuliah yang saya ampuh adalah akuntansi manajemen. Dalam akuntansi manajemen ada 14 pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum UAS. Kompetensi dasar, mahasiswa mampu menjelaskan akuntansi manajemen secara umum. Indikator dari pencapaian kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan akuntansi manajemen. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan sistem akuntansi manajemen. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap akuntansi manajemen. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan peranan akuntan manajemen dalam suatu organisasi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi bagi manajemen untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah khusus yang dihadapi suatu organisasi. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pihak luar dalam suatu organisasi bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk manajemen pihak internal perusahaan. Maka akuntansi manajemen disebut akuntansi internal. Akuntansi keuangan menyediakan informasi keuangan untuk eksternal perusahaan, antara lain pemegang saham, kreditur, pemerintah. Maka akuntansi keuangan disebut akuntansi eksternal. Sistem akuntansi manajemen mempunyai 3 tujuan utama menurut Hansen & Wawan 2007, yaitu 1. Menyediakan informasi yang digunakan untuk perhitungan harga pokok produk, biaya jasa, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan dan kesamaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. 1. Penyediaan informasi keuangan untuk eksternal perusahaan,
antara lain kreditur, pemerintah, pemegang saham. 2. Terdapat aturan yang mengikat, yaitu Standar Akuntansi Keuangan disingkat dengan SAK, untuk menetapkan metode akuntansi dan prosedur akuntansi dalam pelaporan keuangan. 3. Informasi keuangan bersifat objektif, dapat diterima umum dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Berorientasi pada data historis, yaitu mencatat dan melaporkan peristiwa ekonomi yang telah terjadi. 5. Penyediaan informasi berfokus pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. 6. Fokus aspek keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen, 1. Penyediaan informasi keuangan untuk manajemen, yaitu pihak internal perusahaan. 2. Tidak ada aturan mengikat. Manajemen bebas memilih metode yang diinginkan dan dapat dibenarkan atas dasar biaya manfaat didasarkan atas logika dan pengalaman. 3. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Berorientasi data masa akan datang karena dibutuhkan untuk mendukung fungsi manajerial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Penyediaan informasi perusahaan yang terperinci untuk mengevaluasi berbagai entitas, lini produk, departemen, dan manajer. 6. Aspek multidisiplin meliputi aspek ekonomi manajerial dan ilmu manajemen. Kesamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 1. Sama-sama bersandar pada sistem informasi akuntansi. 2. Sama-sama bersandar pada konsep pertanggungjawaban. Akuntansi keuangan berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan secara keseluruhan. 3. Data yang digunakan untuk penyusunan kedua tipe informasi akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, berasal dari informasi operasi organisasi. Perubahan lingkungan dan akuntansi manajemen. Lingkungan adalah faktor atau kondisi yang mempengaruhi kehidupan suatu organisasi, baik pengaruh positif maupun negatif. Umumnya, pengaruh bersumber dari luar organisasi atau perusahaan. Misal, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah atau regulasi, persaingan, perkembangan atau perubahan teknologi, letak geografis, sosial budaya, dan politik. Demikian pula dalam akuntansi manajemen dunia bisnis, para manajer menghadapi perubahan lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan perubahan dunia. Perubahan lingkungan ekonomi yang dihadapi dewasa ini, banyak perusahaan telah menuntut adanya pengembangan terhadap praktek-praktek akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Tekanan persaingan global telah mengubah lingkungan ekonomi yang memaksa banyak perusahaan untuk mengubah secara dramatis cara mereka mengoperasikan bisnisnya. Perubahan ini menyebabkan terciptanya lingkungan baru pada akuntansi manajemen untuk sejumlah organisasi bisnis. Peran akuntan manajemen. Kemajuan di bidang teknologi dan proses produksi, akuntansi manajemen dalam suatu organisasi bisnis memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntansi manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tujuan dasar organisasi. Posisi lini atau line position
adalah posisi yang bertanggung jawab langsung kepada tujuan dasar organisasi. Posisi staff atau staff position adalah posisi yang mendukung dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. Sebagai contoh, perusahaan memproduksi peralatan rumah tangga, maka orang-orang yang secara langsung terlibat di bagian produksi termasuk dalam posisi lini. Sedangkan akuntansi manajemen merupakan staf seperti controller dan manajer akuntansi biaya. Bagian produksi atau manajer lini adalah orang yang membuat kebijakan dan membuat keputusan yang berpengaruh terhadap produksi. Dan akuntan manajemen memiliki masukan atau input penting dalam berbagai kebijakan dan keputusan bagian produksi. Dari uraian yang saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi bagi manajemen untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah khusus yang dihadapi suatu organisasi. Dan akuntansi manajemen ini disebut juga dengan akuntansi internal. Akuntansi manajemen dalam suatu organisasi bisnis memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan dasar organisasi. Akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Untuk memantapkan materi hari ini, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk Saudara Vicky, jelaskan perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Baik, saya jawab. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk manajemen atau pihak internal perusahaan. Maka akuntansi manajemen disebut akuntansi internal. Sedangkan akuntansi keuangan menyediakan informasi keuangan untuk eksternal perusahaan antara lain pemegang saham, kreditur, pemerintah. Maka akuntansi keuangan disebut akuntansi eksternal. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya Saudara Munah. Apa yang dimaksud dengan akuntan manajemen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, akuntan manajemen adalah seseorang yang membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan organisasi. Akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Tepat sekali. Selanjutnya Saudara Jabir. Apa tujuan dari informasi akuntansi manajemen? Baik Ibu, terima kasih. Menurut pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, dapat 3 tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi untuk harga produk, biaya jasa, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir, informasi untuk pengambilan keputusan. Dari jawaban yang diberikan, saya simpulkan bahwa Saudara telah memahami materi dalam pertemuan kali ini. Sebagai tugas, silahkan Saudara membuat resume dikumpulkan minggu depan. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.